Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara an Abi Sa'id Abdillahi ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hazfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yankahu al-aduwa wa innahu yarfa'u al-ayna wa yaksiru as-sinna muttafaqun alaih wa fi riwayatin inna ghariban ibni Mughaffal qadafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qadfi wa qala innaha la tasilu saydan thumma ada faqala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma utta tahdifu la ukallimuka abada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di bulan Sya'ban, bulan yang mulia, kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang besar, bisa berkumpul di majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karunia nikmat ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena keutamaan duduk di majelis taklim tidak bisa kita utarakan, karena sangat besarnya kemuliaan, keutamaan duduk di majelis taklim, majelis ilmu, melebihi dari sholat 1000 rakaat, melebihi dari menjenguk 1000 orang sakit, melebihi dari sholat jenazah 1000 orang yang meninggal dunia. Sepertinya kalau kita melihat diri kita, memandang, berkaca kepada diri kita, kapan kita bisa sholat 1000 jenazah? Kapan kita bisa sholat 1000 sholat sunnah 1000 rakaat? Kapan? Kapan kita mau menjenguk 1000 orang sakit? Ya, tetangga sebelah sakit aja kita nggak jenguk. Ya, ada yang meninggal di kampung kita nggak ikut sholat. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita tinggalkan. Gimana kita mau melaksanakan sholat 1000 rakaat?
ya, sangat jauh sekali. Akan tetapi dengan kita menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, lebih afdal semuanya. Ya, lebih afdal dari sholat 1000 jenazah, lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak dipaksa, tidak diiming-iming, tidak diapa-apakan, akan tetapi semangat kita masih terus di dalam menuntut ilmu, di dalam bersolawat, di dalam berkumpul bersama-sama kita memeriahkan, memuliakan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis ta'lim, majelis solawat, majelis ilmu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11 dari Abi Sa'id Abdullah ibni Muwaffal radhiyallahu anhu qala, telah bersabda, naha Rasulullah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi, yaitu dari khazaf. Wa qala innahu la yaqtul, maka dikatakan sesungguhnya khazaf itu tidak bisa membunuh. As-saydah, itu binatang buruan. Wala yanqa'ul aduwa, dan tidak bisa membinasakan musuh. Wa innahu yakfahul aina, sesungguhnya khazaf itu bisa mencongkel mata. Wa yaksirul sinna, dan bisa mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, inna ghariban, sesungguhnya keluarga dekat Ibni Muwaffal, yaitu Abi Sa'id Abdullah Ibni Muwaffal, keluarga dekatnya, qadhafa, telah melakukan qadhaf. Panahahu, akhirnya dilarang. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazf, Rasulullah melarang, mencegah daripada khazf. Wa qala innaha la tasibu sayda, semuanya tidak bisa ya berburu dengan khazf ini, tidak bisa apa-apa dengan khazf ini. Summa ada, kemudian dia kembali lagi khazf. Wa qala uhaditsuka, aku telah berbicara kepadamu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahanhu, melarang daripada khazf. Summa utta, kemudian engkau kembali tahdimu, melakukan khazf. La ukallimuka abada, aku sekarang tidak mau berbicara kepadamu selamanya. Di dalam hadis ini khazf yaitu seperti melempar dengan apa? Dengan tangan. Ya, kalau kita seperti main kelereng gitu, ya, dengan tangan ada apa? Batu apa? Ya, nah itu kalau ke mata itu bisa, ya, kalau kuat ya, dengan kencang itu ke mata itu bisa buta mata, keluar mata. Kalau ke gigi itu bisa dengan patah juga gigi. Ya, seperti sentil, ya. Nah, ini nggak bisa berburu dengan binatang. Tapi Rasulullah tidak mau, melarang daripada khazf tersebut. Hikmah daripada hadis ini, ya, dimasukkan di sini bahwasanya Ibnu Muwaffal yaitu mencegah dengan apa yang dicegah oleh Nabi Muhammad SAW. Dia sampai mengatakan saudara dekatnya, ya, saya sudah bilang ini Rasulullah tidak boleh, melarang. Tapi mengapa engkau lakukan lagi? Akhirnya dia marah kepada saudaranya. Akhirnya dia tidak mau mengajak bicara lagi kepada saudaranya. Ya, maksudnya dia tidak mau berbicara
ya dengan waktu yang dekat, nggak sampai dengan 3 hari. Ya tidak boleh. Ya orang yang marah, betul-betul marah sampai nggak mau berbicara lebih dari 3 hari nggak boleh. Ya berarti dia telah memutuskan ya tali silaturahim. Ya lebih 3 hari itu tidak boleh. Ya mungkin ini sebentar saja marahnya. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengetahui hukumnya, mengetahui landasannya, syariat itu. Tapi bahasanya laukal dibuka abada. Aku tidak akan mengajakmu berbicara selamanya. Ya, di penjelasan di sini ya itu nggak lebih dari 3 hari. Ya. Jadi tidak boleh kita marah sama orang sampai nggak mau ngomong lebih dari 3 hari, itu nggak boleh. Ya, jadi semarah-marahnya kita, ya minimal kita ucapkan Assalamualaikum, atau kita mengajaknya dahulu musabah, ya bersalaman, kita ajak dulu kita. Ya, paling baiknya kita yang memulai dahulu salam, memulai dahulu bermusabah. Ya, jadi apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkan. Ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka laksanakan. Ini yang dipegang oleh para sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah itulah diperintahkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disukai oleh Allah itulah yang disukai juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia pun juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya adalah kita mengikuti betul-betul, memegang betul-betul sekuat-kuatnya apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memayutillah kepada taat Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh dia taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah, sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita lihat ya ini nggak bakalan bisa membunuh, ya. Ini cuma kalau kena mata bahaya, kena gigi bahaya. Ya, tapi Rasulullah tidak mau, ya, tidak mau, maka jangan dilakukan. Baik, ya. Wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ambillah, ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggalkanlah. Ya, segala sesuatu apapun itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tinggalkan. Ya, berapa banyak para ulama yaitu tidak mau makan daripada satu buah-buahan. Kenapa? Karena belum dapat hadisnya. Makannya dari kanan atau dari kiri, belahnya dari kanan atau dari kiri. Ya, syadidul mahabbah, syadidul ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi, ya, qasidah tadi, ya, as-sa'adah manutah kullaha biktifahu, ya, as-sa'adah kebahagiaan, demi kebahagiaan manutah mengikuti, ya, kullaha biktifahu semuanya mengikuti apa yang dilangkah, apa yang diikuti, apa yang dijalankan oleh para salafun saleh, karena mereka tidak lepas, ya, dari apa yang dilakukannya tersebut
yang diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di bulan ini adalah bulan Sya'ban, Sya'ban syahri, ya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa sampai dikatakan Sya'ban syahri? Karena di bulan Sya'ban adalah turunnya perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya sebagaimana makhluk melakukan. Allah perintahkan sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Akan tetapi Allah perintahkan sholawat, Allah lebih dahulu memulai, ya. Innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan buat kita yang mau membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan buat kita yang mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu apapun, ya, kelupaan, ya, kesalahan, ya, baca sholawat. Ya, lupa, astagfirullahaladzim, ya, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dalam lupa tersebut, ya, kita baca sholawat, ya. Dalam kesalahan, ada kesalahan ini, kesalahan itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena satu kali membaca sholawat akan dihapus 10 kesalahan. Satu kali membaca sholawat akan dicatat 10 kebaikan. Satu kali membaca sholawat akan diangkat 10 derajat. Ya, di mana ada amalan kita, ya, yang bisa membawa kita seperti, ya, tingginya derajat membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beruntung sekali orang yang mau membaca sholawat. Beruntung sekali orang yang duduk, ya, duduk menghadap kiblat, ya, ambil wudu, dia duduk, ya, dia khususkan untuk membaca sholawat sampai ribuan ataupun puluhan ribu. Ya, beruntung sekali, karena dia akan dapatkan hajat dunia dan hajat akhirat. Hajat dunianya akan dikabulkan oleh Allah, hajat akhiratnya akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di hari-hari biasa, di bulan biasa, baca sholawatnya cuma ratusan, di bulan ini usahakan kita membaca sholawatnya ribuan. Kalau kita berapa ribu, ya, usahakan puluhan ribu di bulan ini. Karena di bulan ini adalah bulan sholawat, ya, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di pertengahannya ada yang dinamakan nisfu Sya'ban. Ya, Allah Subhanahu wa taala memeriksa, ya, mencari kepada hamba-hambanya tersebut, digeledah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah yang belum diampuni dosanya? Ya, di mana ada malam seperti ini? Ya, di malam ini, di malam nisfu Sya'ban tersebut, ya, ada malam yang mana malam Allah Subhanahu wa taala mencari kepada hambanya yang masih ada dosa. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosa tersebut kepada hambanya, kecuali siapa? Ya,
musyahin, mudminul khamr, qati'ur rahim, aqul liwalidayh, ya, man sabba ashabi Muhammad, ya, banyak. Di malam tersebut mahrum, diharapkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala orang yang punya sifat dendam di dalam hatinya. Ya, masih ya dia simpan dendamnya. Oh, kalau sama dia saya nggak bisa. Wah, ya, bencinya bukan main. Kalau lihat rumahnya saja nggak mau dilihat rumahnya, jangankan mukanya. Ini musyahid, orang yang punya dendam. Ya. Terus mudminul khamr, yang suka minum-minuman keras. Nah, di malam nisfu Sya'ban nggak dapat ampunan dosa. Qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, ya nggak dapat ampunan juga. Aqul liwalidayh, durhaka kepada kedua orang tua, ya ini juga nggak dapat ampunan dosa. Orang yang suka main santet, ya, orang yang suka main sihir, musyrik, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada syaitan, ya, minta kepada syaitan, ini orang enggak dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya toleh, ya, memeriksa, mencari mana lagi hamba-hamba yang mau diampuni dosanya, ya. Tapi alangkah ruginya, alangkah sialnya seorang hamba tersebut di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Marilah kita sambut malam nisfu Sya'ban dengan kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan jasmani kita. Yang belum berziarah orang tuanya, ziarahin orang tuanya. Yang belum menelpon orang tuanya, telepon orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, datangi kuburannya, ya. Berhadiah kepada orang tuanya dengan sedekah, datang ke masjid, niatkan untuk orang tuanya. Membaca surah Yasin, ya, dihadiahkan kepada orang tuanya. Mengangkat tangan berdoa minta ampunan untuk orang tuanya, ya. Datangi orang tuanya. Walaupun sudah meninggal, datangi kuburannya. Karena apa? Karena berziarah ke makam orang tua kita, ya, sangat dianjurkan. Mendoakan kedua orang tua kita sangat dianjurkan. Bagi orang yang mau dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya, ya, datangi kedua orang tuanya. Walaupun sudah meninggal dunia, datangi, ya, ziarahi, ya, makam kedua orang tuanya. Jadikan malam nisfu Sya'ban tersebut adalah malam lebaran kita. Ya, orang yang lebaran itu bukan hanya pakai baju baru. Orang yang lebaran itu, ya, kepada siapa yang imannya baru, kepada siapa yang ketaatannya baru. Ya, bagaimana dahulu, ya, Imam Ali mengatakan laisal id liman lubsul jadid. Bukanlah hari raya itu yang pakai baju baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Ya, orang yang lebaran itu yang taatnya kepada Allah bertambah. Itu orang yang lebaran. Jadi bukan hanya yang baju baru, yang imannya bertambah, yang ketaatannya bertambah, ya, jauh dari maksiat. Nah, itu orang yang lebaran. Yang diampuni dosa, bersih dosanya. Itulah orang yang lebaran. Jadi bukanlah lebaran itu harus, ya, nunggu nanti, ya, habis lebaran, habis puasa lebaran. Ya, jadi setiap saat kita kullu yawm la na'sillah wa huwa id. Setiap saat kita tidak bermaksiat kepada Allah, itulah lebaran. Ya, dari majelis ke majelis, dari maulid ke maulid, ini lebaran namanya. Senang kita.
bahagia kita, jauh dari maksiat, jauh dari kesalahan, jauh dari dosa. Itulah namanya Id. Ya, jangan nunggu puasa dulu 1 bulan, ya nanti Idnya maksiat lagi. Ya, jadi kita jauh dari maksiat, jauh dari kesalahan, jauh dari dosa. Hadzal Id, itulah yang dinamakan Lebaran. Bagaimana kalau kita ketahui, ya, di negeri Salaf, yaitu di kota Hadramut, kalau datang yang bulan Sya'ban itu masya Allah ketemu bareng-bareng, ketemu salaman, ya, minal aidin wal faidin. Ya. Padahal kalau kita ketahui masih lama Lebaran, ya, kalau ketemu kayak ceria banget kalau sudah masuk bulan Sya'ban, yaitu bulan ketemu, ya, mau berziarah ke Nabi Allah. Ya, sekarang, ya, waktu-waktu sekarang ini, ya, di kota Hadramut itu sedang berziarah ke Nabi Allah. Ya, mereka kalau sudah hari masuk dari awal bulan Sya'ban itu dari 3, 4, 5, 6, ya, 3 hari berziarah ke Nabi Allah, tinggal semuanya. Ya, di kota Tarim itu nggak ada laki-laki semua. Ya, nggak ada laki-laki kalau sudah awal bulan Sya'ban. Semuanya ada di Syi'ib, di lembah Nabi Allah. Semuanya berkumpul di sana, berziarah ke makam Nabi Allah. Ya, memang sudah tradisinya dari tahun ke tahun, dari zaman leluhurnya, yaitu leluhur kita Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahalawi. Jadi Faqih Al-Muqaddam itu setiap tahun berziarah ke makam Nabi Allah di bulan Sya'ban. Pernah suatu hari Faqih Al-Muqaddam itu nggak bisa ziarah karena sakit, ya, karena sakit berat, ya, nggak bisa berdiri. Nabi Allah datang, yuta'ti'u ra'sahu, menundukkan kepalanya, ya, karena tinggi Nabi Allah itu, ya, kira-kira hampir 30 meter, ya, tinggi banget, ya, panjang badannya. Jadi nundukin kepalanya masuk, nggak bisa masuk dari pintu, ya, pintu kita ini nggak bisa masuk. Mau ditundukin gimana pun nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Karena rumahnya Faqih Al-Muqaddam itu tinggi dan ada lubang angin, ya, di atasnya itu, ya, masuk Nabi Allah kepalanya, ya, mengatakan kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahalawi, illam tazur zurna, engkau nggak ziarah kepadaku, aku yang berziarah kepadamu. Ya, Nabi berziarah kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Bahalawi. Ya. Jadi sudah tradisi daripada para habaib, para salaf, ya, para orang tua kita, kalau sudah memasuki bulan Sya'ban ini, ya, awal itu mereka kumpul di lembah Nabi Allah alaihi salam, ya. Dan mereka apabila bersolawat, ujungnya ditambahkan wa ala nabillahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ala nabillahu, yaitu untuk menghidupkan, ya, Nabi Allah alaihi salam. Kenapa? Karena semua para nabi dan rasul itu nisbahnya kemana? Ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jadi satu, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jadikan diri kita satu, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangan kuat kita satu, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kehidupan kita, buat, ya, perjalanan, ya, pengorbanan diri kita, semuanya kita jadikan satu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
di dalam pengajian yang singkat ini. Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi umur kita, Allah lancarkan urusan kita, segala urusan dunia dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bihaqqi sayyidina Muhammad, bihaqqi ashabi sayyidina Muhammad, bihaqqi ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim.